Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Bambang Sekom di sini. Apa kabar, sahabat subscriber semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dapat menjalankan aktivitas sebagaimana mestinya. Walaupun situasi PPKM super ketat ya, gang-gang banyak ditutup, namun kita tetap harus bisa beraktivitas, berkreasi. Ya, hari ini Bambang ngajak kalian untuk memahami project bot ya, project bot atau breedbot ya. Ini adalah papan percobaan ya. Papan percobaan ini kalau dulu orang pakai PCB lubang-lubang gitu, nah ini sekarang menggunakan papan percobaan yang tanpa menyolder. Kita tinggal nancepin aja di lubang-lubang ini, lubang-lubang kaki-kaki ini ya. Kaki ini yang arah horizontal ya, maupun yang arah vertikal. Namun tentunya sahabat subscriber harus tahu caranya bagaimana menghubungkannya agar tidak konslet ya. Nah, sebelum Pak Bambang lanjutkan, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya serta share ya kawan, agar semakin banyak yang tahu dan berfaedah. Oke, yang pertama saya tunjukkan ke sahabat subscriber semua bahwa ini ada jalur yang arah vertikal ya, ini vertikal. Ya, ini vertikal. Saya baca vertikal ya. Ini atas bawah gitu ya. Ini juga vertikal atas bawah ya. Ini ada 5 pin ya. Kalau dari bawah saya hitung 1, 2, 3, 4, 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang arah vertikal. Demikian juga yang atas. Yang atas ini juga ada 5 kaki atau 5 lubang ya, 5 pin ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, hole-nya ini ada 5. Jadi yang atas selokan, ini selokan saya sebut ya, ini selokan atau jeda ya. Jeda gang yang atas dengan gang yang bawah ada jeda selokan sama lubang untuk skrup ya. Kalau kita merakit lalu mau dipasang di papan, di box unitnya, nah, boleh diskrup sini ya. Oke. Nah, gimana sistem hubungannya? Untuk yang vertikal ini, pin 1 atau lubang 1 ini ya, soket 1 ini terhubung dengan soket 2, terhubung dengan soket 3, terhubung dengan soket 4, terhubung dengan soket 5. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 ini terhubung satu jalur ya. Nah, tetapi pindah ke atas, ini gang yang atas ya, gang yang atas 1, 2, 3, 4, 5 ini tidak terhubung dengan 1, 2, 3, 4, 5 gang yang bawah. Nah, hubungnya gimana dong? Gini. Yang 1 dengan 2 hubung, dengan 3 hubung, dengan 4 hubung, dengan 5 hubung. Jadi yang gang atas ini terhubung sendiri 5 pinnya ini, ya. Artinya apa? Artinya jalur yang vertikal ini berhenti sampai di sini, lalu jalur baru lagi di atas yaitu 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, Pak, gimana dengan yang sebelahnya? Yang dengan sebelahnya enggak hubung kawan ya. Yang ini yang arah horizontal, yang kedua ini enggak hubung. Pak, gimana dengan yang ketiga? Tidak hubung. Jadi hubungnya ini hubung vertikal ya, hubungnya vertikal. Nah, ini hubung vertikal gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang kolom kedua, yang bawah. Ini hubung sendiri. Jadi walaupun berdekatan antara kolom 1 ya, nomor 1 dengan kolom 2 nomor 1 tidak hubung. Jadi ini tidak hubung. Nah, sampai mana Pak ada hubungnya? Ya ini semua tidak hubung nih. 1, 1, 1, 1, 1, 1 semua ini ke sana, ini tidak hubung, terpisah ya. Terpisah ya. Ini ada berapa sih kita hitung ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nah, jadi
1 dengan 2 sampai dengan 17 tidak ada hubungan apapun, lepas kontak ya, lost connected ya. Ya. Jadi berhubungnya gimana terhubungnya? Terhubungnya kolom, secara kolom. Ini kalau kita memasangnya begini ya. Jangan bingung ya. Nah, ini kolom ya, kolom. Ini kolom. Demikian juga yang atas. Yang atas ini kolom 1 yang atas paling bawah tidak hubung dengan kolom 2 yang atas bagian bawah. Perhatikan, jangan bingung ya. Pak, kok atas bawah gimana? Ini kan tadi saya bilang ini adalah gang atas. Ini gang bawah. Ini kolom 1, ini kolom 2, kolom 3 sampai kolom 17 yang bagian atas. Jadi sama. Yang atas ini ke arah kanan, ke arah kiri, kanan atau kiri ya. Lupa kok bisa kiri kanan? Ya kalau saya di tengah ini berarti kan ke sini ke kanan. Kalau saya ke sini berarti ke kiri kan? Nah, jadi 1 2 3 4 5 6 ya. Ini semuanya tidak hubung sampai ke 17. Nah, lalu gimana cara menggunakannya? Nah, cara menggunakannya kita mau menghubungkan apa dengan apa? Misalnya saya menghubungkan LED ini ya. Ini saya punya LED ini ya. LED ini mau saya hubungkan. Saya mau nyalakan gitu ya, untuk memahami jalur maksud saya ya. Nah, ini ada LED ya, light emitting diode ini. Ada kaki ya, ada kaki yang ada manyunnya dan ada yang tidak ada manyunnya ya. Ini ada anoda, ada katodanya ya. Nah, ini kita uji dulu menggunakan voltmeter ya, untuk menentukan mana yang anoda, mana yang katoda ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Bambang Sekom. Tunggu dulu, saya ambil testernya ya. Oke, ini Bambang siapkan tester ya. Kita posisikan di kali ohm ya. Ini di kali ohm, posisinya kali 1 ya. Ini ada pilihan 1, 10, 100. Kita cukup menggunakan kali 1 saja. Tentunya kita zero dulu ya. Nah, ini sudah ya. Ini sudah, kita zero dulu. Ya, yang penting hubung ya. Yang penting hubung ya. Nah, yang penting hubung ya. Ini fokusnya kok susah ya. Iya, ya. Hubung ya, ini nyala ya. Ini pojok ini nyala ya. Nah, oke. Nah, gimana menentukan mana yang positif, mana yang negatif? Jadi bisa dengan cara ini ohmmeternya ini yang probe hitam ya. Probe hitam ini kita pasang di kaki sembarang aja. Ya, misalnya kita kasih sini hitam ya. Hitam, kemudian yang merah di sana. Menyala enggak gitu ya? Enggak menyala kan? Nah, berarti ini belum benar ketemunya ya. Ya. Nah, kita cari sampai dia menyala. Ingat kali 1 ya. Sekarang saya balik ya. Nah, ini yang panjang. Yang panjang saya kasih probe hitam ya. Nah, yang merah saya kasih probe. Nah, yang probe merah saya kasih yang pendek. Nah, menyala ya kawan ya. Sahabat subscriber bisa melihat ya. Dia menyala ya. Nah, ini menyala ya. Nah, ini menyala. Berarti yang probe hitam ini berarti anoda ya. Yang positif ya. Positif polaritas untuk suplainya nanti yang masuk ke kaki anoda ya. Nah, jadi yang ini adalah, yang ini saya pegang ini adalah kaki, ini adalah kaki positif ya, atau anoda ya. Ini positif LED ya. Perhatikan, saya ulangi ya. Ini hitam saya taruh sini, merah taruh sini ya. Nah, menyala kan? Kalau saya balik enggak menyala ya. Saya balik enggak menyala ya. Nah, karena reverse ya. Nah, jadi kita cari posisi forward, maju ya. Nah, ini menyala. Nah, ini menyala. Nah, untuk apa sih? Nah, untuk nanti kita memasangnya enggak keliru di project board sana. Ya, jadi ingat ini yang panjang, kakinya yang panjang, ini yang positif. Ya. Yang panjang, perhatikan, yang panjang ini positif. Pada kasus ini ya. Nah,
Kalau kita lihat secara detail di fisiknya, ini yang mana yang positif, yang negatif? Yang positif itu justru yang manyunnya sedikit. Yang materialnya sedikit. Ya, yang materialnya sedikit. Nah, ini kan ada manyunnya toh. Ada yang manyun sedikit gitu loh ya. Ini ada manyun sedikit ya. Nah, ini ada manyun sedikit, ini ada celah. Ini arsen galliumnya di sini. Nah, ini celah sedikit. Nah, ini yang kecil manyunnya, ini yang positif. Sedangkan yang tebal ini, ya, yang tebal ini adalah negatif. Berarti ini adalah anoda, ini katoda, ya. Oke. Ingat, ya. Yang panjang kakinya pada contoh ini adalah yang positif, yaitu yang manyunnya ini sedikit, ini malah positif. Oke ya, kita mantepin ya. Saya ukur ulang ya, perhatikan saya kasih setrum di sini ya. Nah, ntar ini tak jauhin dulu, zoom in-nya ke dekatan ya, nanti nggak fokus. Nah, yang panjang tegangan positif anoda, nanti menyala. Nah, menyala ya. Oke, menyala ya. Oke, nah. Berarti nanti kita waktu masang di project board, perhatikan, ini saya pasang. Ingat, ini yang panjang ya, ini yang panjang. Yang panjang saya taruh yang atas. Misalnya saya pakai kaki ini. Kaki satu ya. Ini biar gampang. Nah, berarti kaki yang anoda ini terpasang di kolom 1 yang atas, dan kaki yang katoda ini terpasang di kolom 1 yang bawah. Nah, kalau sekarang saya kasih kabel konektor nih ya. Saya kasih kabel konektor nih, female ya. Nah, ini saya kasih di sini. Saya tancepin di sini. Nah, berarti kabel putih ini sudah terhubung dengan kaki minnya atau katoda LED ini ya. Nah, kemudian kalau sekarang saya kasih di sini, saya hubungkan di sini. Nah, ini di sini. Nah, saya hubungkan di sini. Yakin kan udah kencang ya? Kalau logro ya enggak nyambung ya. Nah, ini berarti yang atas kolom 1 sudah saya kasih kabel oranye. Ini sebagai positifnya berarti. Ya. Nah, kemudian ini yang kabel putih sebagai negatifnya. Nah, kita coba sekarang. Saya kasih setrum dari tester ya. Ini menggunakan baterai testernya ini. Nah, sekarang ini tak kasih yang negatif. Ini tak kasih yang positif. Nah, menyala ya sobat ya. Paham ya kawan ya? Jadi caranya begitu. Berarti apa? Titik kolom 1 yang atas terkoneksi dengan kolom 1 yang paling atas 5 ini. Sudah menyala ya. Oke, seperti itu ya kawan ya. Nah, ya. Ini kalau saya pakai cepitan, tak kasih ini cepitan merah. Itu ya. Cepitan merah. Nah, terus ini jepitan hitam ya. Ini krokodil lemnya soalnya belum tak rakit seperti ini ya. Oke. Nah, sudah. Jadi dia sudah terhubung, sudah menyala. Ini memahami jalurnya. Bentar,
Ini lepas. Oke kawan, seperti ini ya. Oke. Nah, kalau kalian mau mindahkan LED ke sebelahnya, walaupun dekat nggak nyala, saya pindahkan ke kolom 2 ya. Ya nggak nyala. Nah, ya kecuali saya pindahkan juga kabel suplainya. Ini saya pindahkan ke kolom 2. Ya, ini saya pindahkan kolom 2. Nah, menyala ya. Oke. Pak, kalau saya mau pakai di dekatnya boleh. Saya mau pakai sini boleh, ini boleh, dekat sini boleh. Nah, udah menyala ya. Oke. Nah, caranya begitu ya kawan. Oke, terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye. Thanks for watching.